За что вы человека убили? Ни за что. Вы действительно съели человека? Ну, не съел человека. Тяжело, там кости, все. А он какой худенький, как я мог человека съесть? Ну, какую-то часть. Ну, да. А вы снова готовы съесть человека? А есть? А зачем вы ели человека? Просто попробовать. Я не ел, блядь, один укусик. Di suatu hari di jalan bebas hambatan di negara terluas di dunia ada sebuah kecelakaan yang rada-rada aneh, di mana saat polisi melihat kecelakaan itu, mereka melihat ada seorang pria yang kisaran berumur 50-an tergeletak di situ, sekitar 10 m. Saat polisi melihat lebih dekat, polisi melihat ada yang janggal karena pria ini memiliki luka tidak seperti luka saat kecelakaan, tapi luka tebasan di bagian leher. Tapi sebelum kita ke detail sebenarnya yang terjadi, hai semua, nama gue Didis. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tanggal 20 November 2021 di Rusia, kita bertemu dengan seorang yang bernama Yan Yansi yang berusia 26 tahun yang sedang membawa mobilnya untuk diservis di bengkel milik Arkady Kazim. Arkady yang berusia 50 tahun adalah seorang pria yang sudah menikah, yang dikenal di sekitar kota karena sifatnya yang suka menolong dan akan bekerja sepanjang waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia seorang yang ramah dan tidak pernah menolak pekerjaan. Malam itu ketika Yan menunggu perbaikannya, dia mulai minum dengan Arkady, sementara mekaniknya Arkady memperbaiki mobilnya. Tetapi perkelahian kemudian terjadi. Yan yakin seorang di bengkel Arkady telah mencuri teleponnya. Dilaporkan bahwa telepon itu kemudian ditemukan di bagasi mobilnya sendiri. Tetapi pada saat itu perkelahian singkat terjadi dengan salah satu pekerja yang berada di bengkel. Dan akhirnya masuk ke taksi dan meninggalkan tempat itu. Amarahnya yang dipicu oleh terlalu banyak minuman. Dia pergi ke rumah seseorang temannya berusia 23 tahun yang bernama Ivan Marov. Dan mereka terus minum bersama sambil menceritakan kepada Ivan tentang apa yang terjadi di bengkel barusan. Lalu salah satu anggota staf membawa mobil Yan kembali ke daerah tempat tinggalnya. Mereka tidak menginginkan pelanggannya bermasalah lagi. Tetapi lain halnya dengan Yan. Dia ingin membalas dendam dalam keadaan mabuk dan dia menemukan seorang temannya yang kuat, preman yang dia tahu akan menikmati perkelahian ini. Dia adalah Jokov, seorang pria dengan reputasi agresi dan kemarahan yang sangat tinggi. Lalu Yan menelpon Arkady dan menjelaskan situasi, yang mengundang Yan untuk memberi pelajaran kepada Arkady. Mereka bersemangat untuk mencari masalah ke bengkel Arkady yang berjalan ke flatnya Ivan, Joe, dan Yan, di mana ketiganya minum dan mulai membentuk rencana untuk memberi Arkady pelajaran karena si anggotanya Arkady tadi kan udah buat masalah tuh kepada Yan. Jadi dia akan memberi pelajaran kepada Arkady. Pada pukul 3 pagi mereka mengendarai Mitsubishi Galant milik Ivan menuju garasi Arkady. Sayang bagi Arkady, dia masih di sana saat bekerja lembur. Ada pekerjaan yang harus dia selesaikan untuk hari berikutnya. Yan dan Joe keduanya mengeluarkan pisau bergegas masuk. Yan mengayunkan pukulan pertama yang mendarat setidaknya satu pukulan di kepala Arkady dan menusuknya dengan pisau sekali di bagian lehernya. Dia menjatuhkan Arkady ke tanah, kemudian Joe melepaskan amarahnya. Dia menjepit Arkady, memukulinya dengan tinjunya, sebelum dia juga melayangkan pisaunya dan menusuknya 4 kali di bagian leher dan setidaknya 15 kali lagi di dada dan bagian kepalanya. Dia selesai dengan menebas tenggorokan Arkady begitu dalam hingga hampir terputus. Itu adalah tindakan yang mengerikan. Sementara itu, Yan membasahi garasi dengan bensin yang menutupi dinding ruang kerja kantor.
dan mobil-mobil di dalamnya dengan tubuh arkade yang tak bernyawa yang tergeletak di genangan darah. Joe lalu menyeret mayatnya arkade ke mobil Ipan dan melemparkannya ke bagasi mobil, lalu mengambil sekop dan karung pasir kosong dari garasi. Buat kalian yang udah nonton video gue sampai sini, gue saranin lo hafal bedanya bagasi dan garasi, dan itu aja, lo bedain namanya yang hampir sama itu. Lalu mereka melempar mayatnya ke dalam bagasi. Di samping mayat ini akan digunakan untuk mengubur mayatnya. Kemudian saat mereka siap untuk pergi, Yan menyalakan bensin, membakar garasinya di bagian dalam. Api yang mengamuk membakar semua garasinya, dan yakin bahwa mereka sekarang telah melunasi hutangnya. Yan kembali ke mobil Ipan mengklaim dia tidak pernah membayangkan rencana itu akan meningkat menjadi pembunuhan. Namun dia sekarang merasa terjebak oleh perannya dalam kejahatan itu. Orang-orang pun akan membutuhkan waktu, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur tubuh arkade di sebidang tanah terpencil dekat kota PRI Esque, lebih dari 150 km jauhnya. Tapi dalam perjalanan mereka melaju sangatlah kencang di jalan menuju jalan raya Sortavala saat berpergian dengan kecepatan tinggi di kilometer ke-24 jalan raya A21. Sayangnya Ipan kehilangan kendali atas mobilnya dan terguling menabrak pembatas jalan. Dalam kecelakaan hebat, bagasi terbuka dan tubuh arkade yang hampir terpenggal pun terlempar 10 kaki di belakang. Dan saat kecelakaan itu dilihat nih oleh polisi, dan polisi pun kaget. Ini sepertinya bukan kecelakaan melainkan pembunuhan, yang dimana mereka melihat tubuh arkade dengan keadaan yang seperti yang gue jelaskan tadi. Tubuhnya penuh bekas tusukan dengan kepala yang hampir terpenggal. Yang menahan kepalanya ya hanya ruas tulang belakang, yang menahan kepalanya ya hanya ruas tulang belakangnya saja. Seperti lo pernah melihat ayam disembelih, kan lehernya tuh kan nggak putus tuh, hampir mirip seperti itu keadaan arkade pada saat itu. Itu akan membuat gambar yang akan menghantui jalan setapak oleh 3 pria di dalam mobil tadi. Lalu mereka bertiga sebagian tidak terluka. Lalu mereka melompat dari kendaraannya dan menghilang ke dalam hutan lebat yang berjejer di jalan itu. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Mereka menemukan manusia yang tragis bersama dengan perlengkapan pemakaman darurat dan sepatu bot yang berlumuran darah. Saksi mata melaporkan melihat orang-orang bebas melarikan diri dari bangkai mobil itu, dan polisi pun mencari ketiga pria tadi. Tidak butuh waktu lama, pihak berwenang telah menangkap Yan dan Joe di apartemen Joe, dan Ipan ditangkap kemudian dalam keadaan berjalan-jalan sendirian. Lalu di bawah interogasi, Joe dan Yan secara terbuka mengakui peran mereka dalam pembunuhan itu, dan Ipan sudah terlalu dalam mengakui perannya. Untuk sesaat sepertinya kasusnya ditutup dulu sampai penyelidikan selesai, tapi ini mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Selama interogasi, ketika ditanya tentang pembunuhan, Joe membuat pengakuan yang sangat mengerikan. Dia berkata dan mengutip secara umum, "Saya suka membunuh orang." Pengakuan mengerikan ini mengungkap pembunuhan yang sebelumnya tidak terpecahkan yang dilakukan Joe setahun sebelum kejadian di mobil ini. Hanya karena rasa ingin tahu yang besar tentang seperti apa rasa daging manusia, dan ternyata si Joe ini adalah kanibal. Begitu berita ini muncul di media, rincian hidupnya mulai terungkap. Joe lahir di Este Princess Burung, tempat dia tinggal bersama orang tua dan neneknya. Kemudian dia pindah ke apartemen 1 kamar tidur bersama ayahnya, kemungkinan setelah orang tuanya itu bercerai. Pada saat penangkapannya, dia tinggal di loteng rumah di Jalan Balire Zelina. Sedikit yang diketahui tentang pekerjaannya, meskipun foto-foto mengisyaratkan kemungkinan pekerjaannya terkait konstruksi ketika melihat media sosialnya, namun menawarkan wawasan tentang pikirannya. Dia terpesona oleh musik, psikedelik, mitos keabadian, eliksir, dan anarko-primitisisme, yang merupakan filosofi politik yang mengunjurkan kembalinya cara hidup sederhana yang tidak beradab. Dia juga belajar bahasa Inggris lanjut di perguruan tinggi yang menunjukkan individu yang lumayan cerdas. Joe kemudian mengungkapkan bahwa dia telah berfantasi tentang membunuh seseorang untuk waktu yang lama.
tetapi tidak pernah melakukannya karena takut tertangkap. Tapi fantasinya ini tumbuh dalam dirinya, dan pada tanggal 27 September tahun 2020 dia akhirnya menuruti keinginannya yang mengerikan, yang dimotivasi oleh keinginan untuk mencicipi atau merasakan daging manusia. Dia memilih Taman Senopa sebagai tempat berburunya karena tenang dan terpencil dan tidak banyak orang yang melewatinya. Jadi ketika dia menemukan korban, dia akan sendirian dengan mereka, dan di sana pada hari itu dia mengemas karung merek Benteng berisi pisau besar dan pakaian ganti. Jika diperlukan, ini tentu saja pembunuhan berencana. Dia mengetahui bekerja di semak-semak menunggu korban yang tepat. Kemudian tiba-tiba targetnya muncul. Itu adalah seorang pria berusia 38 tahun yang hanya dikenal sebagai pengusaha lokal. Dia hanya mengenakan celana jeans dengan kaos oblong, dan dia waktu itu sendirian. Terlintas dalam pikiran Joe bahwa karena dia hanya mengenakan kaos oblong, maka akan mudah menghentikannya karena pakaian yang lebih tebal mungkin akan membuat dia sedikit lebih lambat melakukan gerakan. Joe lalu menunggunya berjalan-jalan melewatinya, kemudian dia menyelinap di belakangnya dan menusukkan pisau ke leher pria itu. Serangan yang terjadi sangatlah brutal. Joe menikam korban berulang-ulang setidaknya 100 kali, menusuk lehernya, perutnya, wajah, dan bagian dada. Dengan panik setelah korban mati, dia mulai menguliti, mengeluarkan jeroannya dan mensuir-suir lehernya. Lalu dia mulai mengunyahnya. Dia kemudian berkata tentang tindakan mengerikan ini dan menguntip, tetapi dagingnya sulit dipotong karena pisaunya tumpul dan dia tidak menyukai rasa uratnya. Dia kemudian memotong lidah pria itu dan membuang tubuhnya ke pipa pembuangan limbah. Dia membawa lidahnya ke apartemen ayahnya, memotongnya dan menggorengnya dengan mentega. Dia memakan lidahnya, tetapi dia tidak menikmatinya. Dia berkata, "Saya mencobanya, tetapi saya tidak menyukainya. Tetapi saya mungkin ingin bagian tubuh bagian lain." Selama persidangannya, Joe bersikeras lalu petugas mengencangkan borgolnya dan memperingatkan mereka bahwa dia mungkin mencoba menggigit siapapun. Yang lebih mengganggu adalah wawancara yang dia berikan kepada pers, di mana dia menawarkan wawasan yang mengerikan tentang motivasinya. Sampai di bulan Juni 2023, Joe akhirnya menerima hukuman 19 tahun penjara di koloni rezim ketat. Hukuman yang tidak banyak menghentikan keinginannya akan darah. Dia tidak menunjukkan penyesalan dan dia akan melakukan pembunuhan lagi. Вы когда-нибудь у специалистов наблюдались? Обращались? Нет. А вы никого больше не убивали? Я? А готовы убить еще раз? Нет, не готов. Ну, обратиться, может быть, к родственникам этих убитых? Нет, не готов. Так еще раз, вы жалеете его? Скажите честно. Ну как, жалею, но не раскаиваюсь. Если так. Это как? Как понимаете? Dan Yen, salah satu komplotannya di Arkades Murder, dijatuhi hukuman penjara 13 tahun lagi untuk dilayani di koloni rezim yang ketat. Sementara Ivan yang tidak mengambil bagian dalam pembunuhan mencoba menutupinya. Dia lolos dengan denda 100.000 rubel dan 2 tahun hukuman penjara. Lalu Joe menyerang lagi pada malam hari. Dia menggorok leher teman satu selnya yang berusia 42 tahun dengan pisau cukur. Lalu dia meninggalkan luka fatal yang dalam. Penjaga menemukannya keesokan paginya berlumuran darah dan berjongkok di samping tubuh korban. Jika bukan karena kecelakaan mobil, itu tidak akan ada yang mengungkap kasus Joe seberapa kriminal dirinya. Lalu pada tahun 2022 ada desas-desus yang beredar bahwa Joe telah bertempur dalam perang Ukraina dalam upaya untuk diampuni atas kejahatan brutalnya. Tetapi hukum menyatakan bahwa dia harus dihukum terlebih dahulu sebelum dia dapat dipilih. Sejauh yang gue tahu, Joe masih di penjara sampai sekarang. Tidak ada lagi pemburuan tentang kasus ini dalam beberapa bulan terakhir. Jadi terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Sorry guys, agak bising dikit karena gue rekamannya ya siang hari. Dan sekian video ini gue bahas, dan see you on the next video and bye bye.